Bener ya, anak sehat ngono ora gatelan ya. Selamat malam pendengar setia dari Interval yang sekarang akan dibawakan oleh saya, Dita Indasari. Nah, kali ini Dita nggak sendirian karena akan ditemani oleh narasumber spesial dari Universitas Sanata Dharma Angkatan 2018, Lely Sukawati. Halo Mbak Lely, selamat malam. Halo Mbak Dita, selamat malam juga. Ya, biasanya kan Interval ini akan dibawakan dengan dibacakannya cerita-cerita yang sudah dikirimkan oleh pendengar setia Interval. Tapi kali ini akan berbeda konsep karena kita akan membahas tentang COVID-19 dengan Mbak Lely ini yang sudah bersedia hadir kali ini. Nah, sebelum kita mengobrol nih sama Mbak Lely, Dita mau bacakan coronavirus menurut WHO dulu. Coronavirus adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia, beberapa coronavirus diketahui menyebabkan infeksi pernapasan mulai dari flu biasa hingga penyakit seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. MERS atau Middle East Respiratory Syndrome adalah sindrom pernapasan yang menular dan terkadang fatal, menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Sedangkan SARS ini melalui ketidaksengajaan menghirup percikan air liur yang dikeluarkan oleh penderita saat bersin atau batuk. Nah, kan kita tahu sendiri nih, COVID-19 ini salah satu virus yang berasal dari corona. Nah, Mbak Lely sebagai narasumber pada hari ini sudah paham betul sih COVID-19 itu apa, dan menurut Mbak Lely COVID-19 itu apa? Menurut saya, karena saya belum terlalu paham dengan COVID-19, karena beritanya kan masih simpang siur yang dari bocoran lab lah, dari hewan kelelawar lah, dari perang kimia lah dan sebagainya kayak gitu kan. Tapi berdasarkan banyak berita yang udah saya dapetin, itu menurut saya COVID-19 itu merupakan salah satu jenis. Jadi coronanya itu tuh jenisnya ada COVID, ada SARS, ada MERS dan lain sebagainya. Ya kayak gitu. Nah, Mbak Lely sebagai rakyat Indonesia yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini merasa takut nggak sih dengan virus ini? Karena kita tahu sendiri bahwa virus ini sudah menjangkit banyak orang di dunia, bahkan bukan hanya di Indonesia saja. Iya, pertama jelas lah ya, karena ini virusnya kan virus yang udah dikatakan internasional, anjir kemana-mana. Nah, takut, iya pastilah takut, karena yang pertama virus ini kan pertama nggak kelihatan, terus sangat kecil ya, terus penyebarannya kan sangat cepat, yang mana kita nggak tahu nih orang itu sakit corona atau enggak, bahkan habis dia kontak dengan orang lain dia itu tidak mengalami ciri-ciri gejala dari corona tersebut. ya. Jadi kayak lebih berbahaya dan mengerikan. Iya, karena banyak juga orang-orang yang sudah terjangkit dan banyak orang yang sudah terkena hingga meninggal dunia di Indonesia sendiri. Ya, dan juga kan corona ini menyerang imun tubuh ya. Yang mana imun tubuh tuh masih lemah-lemahnya itu kan di orang tua, orang berumur dan balita kebanyakan. Tapi yang kebanyakan meninggal adalah orang yang berumur kan. Dan juga saya juga pernah dengar virus ini juga menyerang orang yang punya gejala riwayat penyakit jantung, gula. Oh, berarti itu penyakit-penyakit yang memang sudah serius, lalu diserang lagi oleh corona. Mungkin lebih ke imun mereka yang tidak baik, tidak yang kurang, jadi lebih ini ya, rawan untuk terkena COVID-19 ini. Betul.
Oh iya, kalau misalkan membicarakan tentang COVID-19, Mbak Leli setuju nggak sebenarnya dengan lockdown yang diterapkan oleh pemerintah untuk menghambat penyebaran COVID-19 ini? Saya sih setuju sama lockdown yang diterapkan pemerintah, karena sejauh ini kan vaksinnya belum ada, atau mungkin sudah ada, saya tidak tahu. Tapi kan sejauh ini yang dapat dilakukan oleh masyarakat kan adalah lockdown, jalan terbaiknya. Jadi menurut saya setuju aja, tapi juga dia harus diperhatikan. Maksud saya, masukan dari saya juga, pemerintah harus memperhatikan faktor ekonominya, faktor sosialnya, sama kebutuhannya, yang mana kan banyak nih dari kita yang kerjanya laju dari lintas daerah yang kita nggak bakalan tahu kan. Jadi kayak lockdown itu seakan-akan memutus rantai pekerja, memutus penghasilan Dari pekerja-pekerja tersebut ya. yang kena lockdown itu sih menurut saya. Iya. Mbak Leli sudah tahu belum dengan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah atas COVID-19 ini? Boleh disebutkan dan dijelaskan nggak? Ya, jadi hal-hal itu yang pertama, saya kemarin sempat baca dari beberapa sumber juga dan beberapa stasiun TV, ada PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Kalau nggak salah itu yang mau diadain itu tuh kalau nggak salah Jakarta sama Jogja. Oh yang Tapi Yogyakarta ya? Iya, Yogyakarta. Kalau yang Jakarta mungkin udah pasti kali ya, cuman Karena waktunya aja kita ibu nggak kota, tahu. Dan banyak. pandeminya kan di situ. Iya, banyak sekali yang ini ya Yang terjangkit kena, dan bahkan kan ada berita bahwa sebenarnya fokus dari COVID-19 ini tuh di ibu kota sendiri yang menyebarkan virus ini. Iya, kayak gitu. Terus yang keduanya itu yang PSBB di Yogyakarta. Tapi Ya. karena mungkin tapi keputusannya mau diadain PSBB itu waktu mendekatinya atau tidak masih belum pasti, karena masih banyak pertimbangan Iya, ekonominya pastinya. juga. Nah, terus kalau yang kedua itu ada lockdown di, saya sempat dengar ada lockdown di daerah Tegal kalau tidak salah, dan gubernur sana itu kalau nggak bupati Tegal tuh kalau nggak salah melakukan lockdown selama 2 minggu atau sampai Juni pokoknya. berarti Iya. sampai Lebaran. Iya, sampai Juni sampai Lebaran itu lockdown. Tapi itu ditentang sama pemerintah sebenarnya, ditentang, maksudnya kayak mendahului pemerintah atau gimana, saya nggak tahu. Tapi mereka udah melakukan lockdown. Terus ada juga kemarin pemerintah itu melaksanakan kayak pemotongan biaya PLN bagi mereka, bagi yang masyarakat Indonesia yang 450 volt itu. sampai 900 volt. Iya, yang dapat 450 kan kita digratiskan ya, Ya. dan sedangkan yang 900 volt kita diberikan potongan sebesar 50%. Ya. Nah, kan tadi udah bahas tentang Tegal juga nih, udah menyinggung tentang Tegal. Menurut Mbak Leli di Jawa Tengah tentang lockdown ini tuh sudah berhasil atau belum? Menurut saya karena di daerah Jawa Tengah ini tuh yang melakukan lockdown kebanyakan adalah desa. Iya. Desa kan. Mungkin yang kabupaten itu masih Tegal mungkin ya desa, dan sekarang masih berlanjut. Jadi kalau berhasil atau belumnya ya saya belum bisa memastikan, tapi ya mungkin berhasil. Buktinya juga jumlah yang terpapar corona juga Semakin tidak meningkat signifikan, mungkin ya karena itu jadi ini mungkin berhasil. Pendapat Mbak Leli gimana tentang banyak orang-orang yang tidak bisa pulang kampung nih, kan mau Lebaran, jadi betul terus sekali. nggak bisa pulang ke rumah atau gimana gitu, Ya, gimana? saya juga merupakan salah satu yang nggak bisa pulang ke rumah karena lockdown ini. Dan menurut saya ya karena pertama ya itu merupakan kebijakan bagus dari pemerintah ya, karena untuk mengurangi orang Memutus yang memutus tali penyebaran corona itu kan. Yang kedua kontra juga nih, soalnya kan mudik itu kan jadi kayak tradisi gitu kan. Tradisi Udah di Indonesia sangat melekat sangat ya. melekat, walaupun mungkin besok sholat id atau tarawih bakalan di rumah, tapi kan mudik itu kan yang paling inti dari semua lebaran kan Iya. mudiknya itu berkumpulnya itu. Jadi Opor di rumah iya, opor di rumah, ketupat di rumah, itu kumpul keluarga sangat-sangat kan. ya. Sangat-sangat tradisi lah. Dan Iya. kemarin juga pemerintah juga udah ngeluarin bahwa mudik itu diperbolehkan. Jadi boleh ini. Boleh.
berdasarkan informasi yang ada di siaran TV yang kemarin saya lihat boleh. Berarti tapi kan kalau misalkan mudik boleh, berarti kan mereka bergerombol ya, entah di transportasi kereta, bis atau manapun, kan berarti itu tidak memutus atau bagaimana? Sebenarnya itu juga nggak memutus ya, tapi entah gimana pemikirannya pemerintah kok bisa membolehkan. Jadi yang itu berarti sekarang sudah boleh ya? sudah Karena saya baru tahunya yang kemarin tidak diperbolehkan di Jawa Tengah kan untuk kembali ke sini. Nah, terus ya tentang banyak wilayah yang sudah menerapkan lockdown dan memagari gang, bahkan menyemprot desinfektan ke wilayah-wilayah. Nah, ini menurut Mbak Leli gimana nih pendapat tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat mengenai COVID-19 ini? menurut saya ini kan merupakan bentuk antisipasi, jadi ya bagus lah ada kemauan dari masyarakat, ada gerakan dari masyarakat. Cara-caranya juga dengan magari, dengan disinfektan dan kawan-kawan. Menurut saya ya ini sangat manfaat. Satu keuntungannya ya memutus tali itu kan, tali penyebaran. Terus ada lagi melindungi masyarakat dari kepedulian lah, ini bentuk kepedulian masyarakat juga. Terus tapi kalau untuk kerugiannya itu ya kalau menurut saya karena disinfektan itu sendiri ya, kemarin saya juga baca dari beberapa sumber kalau cairan disinfektan itu juga bisa merusak barang. Karena bersifat korosif ya. Iya, bersifat korosif juga. Di pakaian juga itu nanti luntur. Memang itu salah satu cara yang efektif buat mengusir COVID-19 karena yang menempel di benda yang padat ini kan Mbak Dita. Ini tuh COVID-nya katanya bertahan sampai 9 hari Mbak Dita. Kalau di benda ya. Kalau di benda padat. Iya. Terutama di besi dan kawan-kawan. Tapi dengan disinfektan ini juga bisa mengurangi kan. Iya. Tapi juga bersifat korosif itu sendiri negatifnya. Dan juga karena cairan disinfektan ini kan katanya juga dari Baiklin sama air. Iya. Nah, tapi semenjak adanya penyemprotan disinfektan ini produk jumlah Baiklin juga semakin menipis nih. Jadi kayak gimana ya? Sama aja gitu lah ya. Semakin meningkat nggak sih Mbak sebenarnya kalau misalkan untuk harga dari Baiklin dan lain-lain, pokoknya desinfektan ini? Menurut pengalaman pribadi saya ya semakin meningkat ya. Berarti kasusnya hampir sama dengan masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, kan ini nih, karena udah menyinggung tentang masker dan hand sanitizer, kan banyak nih tentang oknum-oknum yang menyembunyikan tentang masker, hand sanitizer yang harganya bahkan hingga berkali-kali lipat. Nah, menurut Mbak nih gimana nih buat menyikapi oknum-oknum ini sendiri? Menurut saya buat menyikapi oknum, pertama kebanyakan kan sekarang kita mobile phone, maksudnya belanja online. Iya. Pemerintah harusnya, menurut saya nih ya, pemerintah harusnya memblokir akun-akun yang diketahui sebagai oknum penimbun masker dan hand sanitizer kayak gitu. Dan itu udah dilakuin sama pemerintah pertama. Yang kedua, ada nih undang-undang. Mungkin kalau nggak salah pemerintah juga udah ngeluarin undang-undang bagi siapa yang itu bakal dihukum 5 tahun kalau tidak salah. Saya entah saya benar atau salah, saya dengar ini undang-undang lah menurut saya caranya. Terus yang ketiga itu pembatasan. Jadi misalnya di apotek gitu kan, setiap orang itu dibatasi untuk beli 5 maksimal 5 buah hand sanitizer atau masker kayak gitu, dibatasin kayak gitu. Walaupun misalnya kehabisan tapi nanti diberlakuin kayak antri gitu lah, kayak mesen tiket antrian buat pesen gitu, kayak gitu dia dibatasin sih. Kalau buat oknum-oknum sendiri itu ya kalau sudah terlanjur ya harap lapor, masyarakatnya itu lapor ke pemerintah kayak gitu. Jika mengetahui ada oknum-oknum ya. Iya, betul sekali. Karena kalau misalkan dilihat sekarang pun belum ada tindakan tegas untuk oknum-oknum penimbun masker dan hand sanitizer. Maksudnya kalau misalkan kita lihat nih di negara-negara Cina, Korea dan lain sebagainya tuh gratis. Orang-orang itu berlomba-lomba untuk menyumbangkan masker beribu-ribu, menyumbangkan hand sanitizer karena mereka berharap untuk COVID-19 ini tuh akan segera reda. Maksudnya kayak sangat-sangat menghambat ya. Tapi di Indonesia sendiri malah ditimbun lah yang semakin berkali-kali lipat. Jadi kayak gimana ya, sangat-sangat berbanding terbalik dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah,
udah ngomongin lockdown, udah ngomongin masker, saya mau ngomongin tentang berita viral nih dari Kabupaten Purworejo tentang lockdown menggunakan pocong yang sampai diberitakan di beberapa stasiun TV Korea. Saya lihat itu di SBS KBC yang merupakan beberapa stasiun TV yang memang benar-benar populer di Korea. Nah, menurut Mbak Leli ini gimana nih? Karena kan dari Kabupaten Purworejo ya, yang termasuk salah satu kabupaten di Indonesia bisa debut nih bareng boyband di Korea. Nah, menurut Mbak Leli gimana nih? Menurut saya, pas awalnya saya ngelihat berita ini juga, saya juga agak sedikit jadi humor ya jadinya, soalnya pakai pocong kan ya, lucu lah ya dari Purworejo, dan saya juga nggak nyangka kan. Pertama saya percaya ini jadi Purworejo, mungkin daerah sini, saya nggak tahu daerah mana, tapi ternyata itu tuh bukan berasal dari Purworejo, dari Mojokerto. Ternyata mungkin daerahnya hampir sama kata dari Purworejo, tapi saya kurang tahu daerahnya, tapi itu katanya dari Mojokerto pocong itu sendiri. Nah, menurut saya ya ini ya gimana, menurut saya ini mungkin kayak platform buat viral mungkin kali ya. Makanya maksud saya pansos mungkin. Iya, mungkin kayak pansos gitu ya. Maksudnya kalau misalnya nggak efektif gitulah pakai pocong. Kan gini, orang-orang pasti udah tahu lah kalau itu pocongnya bukan pocongnya orang duduk kan. Pocongnya duduk dan orang pasti nggak takut. Apalagi itu di gang yang terang, ada lampunya. Orang pasti udah kasihan yang jadi pocong. Kasihan jadi pocong, malah dia yang terpapar kan. Iya. Nah, kayak itu. Jadi kayak kurang efektif sih sebenarnya. Mending kalau jaga sih, mending nggak usah jaga, tutup aja jalannya pakai beton juga nggak bakal orang lewat kan. Maksudnya itu buat apa gitu lah ya, buat apa? Itu nggak efektif. Terus juga malam-malam keluar ya. Jadi ginilah intinya, bikin rakyat percaya aja biar harus stay home di rumah, nggak harus pakai yang pocong-pocongan ala kadarnya. Itu bener-bener kayak kerja 2 kali, maksudnya kayak tambah lah itu. Dan saya nggak efektif ya, lucu, tapi buat viralnya itu sendiri ya kayak diketawain nggak sih? Tapi kan itu sampai viral loh di Korea. Kan Siwon yang debut di Indonesia menggunakan mie sedap, Indonesia bisa debut di Korea dengan pocong. Nah, kan bisa nih memperkenalkan. Tapi banyak reaksi positif dari yang pocong ini lockdown menggunakan pocong. Kayak memperkenalkan loh Indonesia itu beragam. Nah, ini menurut Mbak Leli berarti bertentangan ya dengan hal tersebut, dengan argumen yang barusan saya katakan. Kan banyak nih konteksnya beragamnya ini, beragam ke apa? Beragam ke budayanya atau humornya atau hantunya atau cara jaganya atau gimana, kan kita nggak tahu kan ya. Akibat dari lockdown nih, kan kita bisa lihat ya dari orang-orang yang bukan pegawai negeri ataupun swasta, lockdown itu sangat berpengaruh untuk pedagang kaki lima mungkin, tukang ojek, supir angkot, bahkan mungkin untuk pengusaha yang usahanya harus ditutup karena lockdown. Banyak pedagang kaki lima yang tidak bisa berjualan karena banyak wilayah-wilayah yang tidak boleh dimasuki adalah salah satu contoh dampak lockdown kepada rakyat kecil. Mereka tidak bisa stay at home karena pekerjaan mereka menuntut untuk tidak bisa bekerja di rumah. Nah, menurut Mbak Leli gimana? Nah, menurut saya pertama, regulasi pemerintah tentang lockdown itu udah benar, karena salah satu memutus ya pasti. Ya, memutus. Dan juga itu pasti berpengaruh sama masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah. Mungkin yang menengah ke atas tidak terlalu bermasalah karena pendapatan mereka masih tetap dengan cara bekerja dengan stay at home. Walau entah itu pengusaha atau pegawai negeri atau dan kantor, masih tetap karena dia menengah ke atas kan. Gajinya masih lumayan lah. Dan masih bisa buat ditabung, masih bisa buat macam-macam. Tapi kalau yang menengah ke bawah itu kan mungkin kita bisa mikir nih, salah satu pendapatannya dia dari pedagang, dari jualan atau dari lintas daerah atau bagaimana, dan itu tuh sangat-sangat merugikan. Nah, menurut saya pemerintah itu harus melakukan pemangkasan pendapatan bagi mereka yang pendapatannya di atas rata-rata. Maksudnya di atas rata-rata adalah sudah berkecukupan, sangat-sangat berkecukupan, bahkan mungkin bisa dibilang lebih lah. Contohnya karena kemarin saya juga pernah dengar berita itu dari beberapa sumber, yang mana eselon dari PNS, contohnya PNS lah, eselon 1, 2, 3 kalau tidak salah itu dipotong gajinya untuk penanganan
biaya COVID-19 ini di Indonesia ini. Nah itu menurut saya sangat efektif sih, karena salon itu kan gajinya juga lumayan kan, jadi lumayan banyak malah. banyak kan, jadi kayak untuk menutup kekurangan lah, menutup orang-orang yang menengah tidak ke mampu bawah. menengah ke bawah. Tidak mampu beli kebutuhan, beli sayuran ini, jadi kayak lebih menutupi lah, jadi tidak usah lah membiarkan orang-orang berduit banyak itu buat ini. Iya kan, karena kan pemerintah kan juga mencanangkan tuh kalau kita tuh harus namanya makan makanan yang Iya, bergizi betul nih. Nah, sekali. tapi kan untuk orang-orang yang menengah ke bawah Iya. dengan diterapkannya lockdown, quarantine, itu kan sangat-sangat berpengaruh ya. Mereka Iya, betul sekali. sangat kesulitan di bidang ekonomi, tidak bisa bekerja dengan maksimal dan lain sebagainya. Iya, kayak gitu. Jadi ya lebih diperhatikan lah rakyat menengah ke bawah. Kalau bisa tuh kayak orang ini loh, orang Korea artis-artisnya itu yang menyumbang uang banyak Iya, banget itu kan iya. buat rakyatnya. Seharusnya kayak Tapi gitu. ada kok satu baru, kalau saya tahu sih baru Okarin. Oh di Yang- Indonesia. Oh iya betul. Oh, sekali. Via Valen juga, baru Hmm. Via Valen. Ya, yang artis yang lainnya saya belum tahu ya. Iya. Kalau dari Korea saya tahu banyak, tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu. Iya kayak gitu. Lebih ke pangan ya, sandang pangan. Iya, lebih ke pangan sih. Kalau kemarin itu Via Valen menyumbangkan beberapa sembako ke daerah-daerah yang memang terdampak. kurang mampu mungkin ya, karena di pinggiran gitulah saya lihat di salah satu stasiun TV. Nah, terus nih dari banyak pro dan kontra berkaitan dengan COVID-19, Mbak Leli kan sebagai mahasiswa nih dari Universitas Sanata Dharma. Saya mau tanya, pendapat Mbak Leli tentang lockdown dan stay at home, apakah sangat berdampak untuk kegiatan perkuliahan? Ya, sangat sekali. Saya bisa dirasakan lah, yang tadinya kita kuliah di kelas, sekarang jadi online. Yang tadinya kita nggak pakai kuota, maksudnya pakai wifi ke kampus, sekarang kita pakai kuota sendiri. Kan itu sangat-sangat meresahkan lah. Sangat Merogoh memberatkan. gocek ya. Merogoh kocek begitu dalam dengan biaya kuliah yang ya seperti itu. Nah, jadi Tidak berkurang ya? tidak kuliah berkurang. Nah, jadi menurut saya itu sangat berpengaruh. Yang pertama, ya keuntungannya yang pertama mungkin bagi saya pribadi itu ya lebih bisa santai, terus ada di rumah, terus mengurangi biaya di kos juga, biaya di sana di perantauan. Tapi kan biaya kosan tetap sama, Mbak. Iya, tetap ya. Itu Tetap kayak bayar. biaya apa namanya, tetap ya. Iya, tetap bayar sewa kan, full sewa. malah. Itu emang anjay. Nah, itu seperti Iya. itu. Nah, itu yang keuntungannya seperti itu. Kita bisa lebih fleksibel lah, time-nya fleksibel. lebih enak. Sambil rebahan mungkin, Sambil rebahan, sambil puisnya. makan, betul. Nggak usah perlu mandi 2 kali sehari. Nggak harus dandan dan kawan-kawan, nggak harus Iya. ya. Tapi yang nggak enaknya itu yang pertama, kita beli kuota, pakai kuota sendiri tuh enggak. Iya kalau ada wifi. Kalau enggak kan, Iya. nah kayak gitu. Terus Harus sinyal. cari sinyal. Iya kalau rumah di kota. Kok Kalau rumah di desa susah Iya, betul. sekali sinyalnya. Apalagi kalau jam 7 pagi di rumah nggak ada desa, adanya cuma di warnetnya belum buka, kita yang repot sendiri kan, kayak gitu. Iya, betul. Kayak gitu. Nah terus pemahaman beda loh Mbak rasanya kalau misalnya kita diajar di kelas sama di online. Mesti paham di kelas kan, karena kita bisa mengerti langsung, bertanya langsung hari itu juga. Terus kayak beda lah rasanya kalau di Lebih online, sampai ya lebih sampai materinya. langsung ke tatap muka gitu kan. Kalau sekarang online tuh agak Gimana gitu? dari tulisan nih, kalau nggak dari itu dari videonya aja nggak selalu jernih kayak gitu kan, maksudnya Iya. ganggu sinyal. Mau tanya pun pasti kan beda lah pokoknya rasanya jadi online sama ini. Tapi Belum kalau paham dan kita nggak bisa tanya karena kita belum paham sama materi yang betul disampaikan. sekali. Gimana kita mau tanya ya Mbak? Kalau belum paham. Betul. Terus nih Mbak, menyikapi kan kalau misalkan kita kan di rumah nggak selalu melulu pakai maksudnya bermain ponsel terus ya, maksudnya kan bantu orang tua lah, entah di sawah di mana gitu. Nah misalnya kalau misalkan ada kuis cuma setengah jam, terus waktu pas nggak lagi pegang HP dan langsung ditutup, dosen tidak mau memberikan keringanan atau buka kuis lagi, itu gimana menurut Mbak? Menurut saya itu nggak efisien ya, maksudnya kalau misalnya keadaannya kayak gini kan fokusnya menurut saya pendapat pribadi, fokusnya pengajaran itu sendiri kan pemahaman. Ya lebih ke pemahaman. Lebih ke aksesibilitas, ke kemampuan mengakses
materi itu sendiri dan memahami materi itu sendiri kan, itu maksud saya. Nah, kalau dengan keadaan yang mau menutup itu tanpa adanya regulasi, maksudnya kalau misalnya mau menutup itu ya aturan ada, ayo yang punya kesulitan bisa CP saya nanti, bisa PC saya atau bisa hubungi saya atau begitu kan, aturan begitu. Jadi siswanya itu tidak, jadi itu gimana ya, Kuliah daring itu bukan untuk penyampaian tugas saja ya Mbak, tapi penyampaian materi dan lain sebagainya. Ibarat pemahaman. gini, kita yang di kelas aja belum tentu paham nih, apalagi melalui kuliah daring yang belum tentu ada sinyal, materi juga nggak full. Iya benar, dan lain sebagainya ya. Gitu. Itu sih sangat-sangat merugikan dan nggak enak gitu ya. Semoga saja cepat selesai, kita cepat kembali kuliah. Jadi menurut Mbak ini lebih enak kuliah dengan tatap muka atau kuliah dengan daring? Menurut saya ya enak tatap muka ya. Karena efeknya itu langsung dapat gitu loh, kayak timbal baliknya langsung dapat, terus enak lah gitu. Walaupun pusing ya pusing di situ gitu, terus tapi setidaknya tuh bertemu, menghadap langsung, ngobrol sama dosen tuh enak. Sama itu, sama online tuh dosennya tuh kadang online kesini online jadi kayak terbagi-bagi ya. Terbagi. Oke. Iya, Nah, gitu. kendala yang paling sering ditemukan saat mengalami mahasiswa yang sering dialami pada saat kuliah daring nih selain kuota, sinyal itu apa? Penyampaian materi sih menurut saya. Tetap pasti penyampaian materi ya yang paling utama. Sepol-polan kita nggak paham Di kelas itu pasti tuh detailnya pasti disampaikan kayak paling rinci itu pasti disampaikan. Kalau di sini tuh kayak ya udah gitu ya. Udah gitu, kayak ya ini yang disampaikan ya. Jadi gini, satu itu pemahaman, yang kedua itu materinya tuh mungkin agak nggak nyampe ya. Maksudnya kita punya kayak target, dosen mungkin punya target materi sampai tanggal segini sampai ini. Tapi kalau karena daring ini kan pemahaman kita kan jadi nggak full gitu loh, per matkul yang diajarin itu nggak full. Jadi yang umum dipahami, kayak umum. Kalau yang kayak teliti gitu tuh nggak disampaikan, nggak kayak di kelas kayak gitu. Jadi lebih ke awang sih materinya kayak gitu, lebih nggak paham, bingung dan lain sebagainya. Kebanyakan bingung. Nah, ini deh, mau tanya tentang bagaimana cara menyikapi dosen. Misalnya ada dosen yang memanfaatkan kuliah daring ini atau kuliah online dengan cara memberikan tugas saja, tidak menyampaikan materi. Kayak sebenarnya tuh kuliah online tuh cuma buat penyampaian tugas, bukan penyampaian materi. Menurut saya itu salah ya, maksudnya sudah dengan keadaan kayak gini dibebani tugas yang mana kita nggak paham. Nah itu kayak ini apa sih kayak gitu kan, kayak kuliah kok gini sih, enggak sih, karena saya nggak paham apa-apa nih, kuliah harus paham. Jadi menurut saya itu kayak apa ya, mungkin gini ya, lebih baik harus ada komunikasi antara dosen sama mahasiswa, yang mana Pak ini harusnya kayak gini, Bu ini harusnya kayak gini loh, nggak kayak gini kan, saya di rumah kayak gitu. Dan harus ada keterbukaan di pihak mereka kayak gitu kan. Pemahaman materi juga itu penting, karena tujuan kita kuliah kan biar paham kan ya. Jadi kalau kita kayak gini kan sama aja kan, kayak ini waktu yang dibuang. Iya. Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin nih untuk pihak kampus atau yang lainnya. Yang mau saya sampaikan itu, menurut saya yang mau saya sampaikan itu yang pertama, ya kita harus berbesar hati mau menerima keadaan karena adanya begini, dengan keadaan begini. Tapi juga tolonglah diperhatikan dari dua pihak juga, maksudnya dari kemampuannya mahasiswa, dari kemampuannya dosen juga. Kalau misalnya inilah misalnya kalau misalnya dosen ngajar tapi nggak mau banyak pertanyaan dari mahasiswa, ya jangan susah-susah, atau jangan yang bikin susah dipahami kayak gitu. Atau kalau mau dapat feedback yang bagus, jangan ngasih sesuatu yang kurang jelas kayak gitulah. Terus sebenarnya sejauh ini juga masih aman-aman saja, cuman yang karena kendali dari biaya kita sendiri, kan kendalanya itu dari biaya kita sendiri, mana ada kuota, ada sinyal, ada jangan kawan-kawan itu yang buat susah. Sebenarnya online tuh ya tergantung dosennya sih enak atau enggaknya, tapi akses
buat itunya juga sedang susah, apalagi di waktu misalnya kalau jam 7 tiba-tiba sinyalnya hilang kan kita masih bingung kan, nggak tahu kan, terus kayak banyak lah yang membuat menghambat lah ya perkuliahannya. Nah, abis ngobrol-ngobrol tentang COVID-19 dengan Mbak Lely, kita akan beralih dengan pembacaan pendapat-pendapat yang sudah dikirimkan oleh pendengar setia Interval melalui DM Instagram atau komentar dari postingan yang sudah dipasang atau diposting oleh pihak Interval sendiri. Nah, yang pertama berasal dari Queenie Amala yang meninggalkan komentar dengan pendapat mengenai menghadapi COVID-19, ya selalu jaga kebersihan baik diri sendiri dan lingkungan. Kalau bisa ya di rumah, kalau terpaksanya keluar rumah ya jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan jangan asal megang ini itu. Dengan adanya COVID-19 ini, ujian nasional angkatan 2020 ditiadakan. Ada seneng sama enggaknya, soalnya UN ini juga tidak mempengaruhi diterima enggaknya di UNIF kan, jadi ya nggak masalah. Aku juga nggak pusing-pusing mikirin ujian, hehe. Terus nggak enaknya juga pelajaran yang dikebut buat UN jadi nggak kepake gitu, apalagi UN belum seberapanya UTBK. Harusnya kalau tahu nggak ada UN kan bisa lebih fokus ke UTBK lebih awal, jadi nggak cawang-cawang gitu pikirannya. Nah, berarti Mbak Queenie Amala ini meninggalkan pesan dari pihak yang ditiadakan UN ya Mbak Lely. Iya. Gimana deh, Mbak Lely mau kasih pendapat dulu nggak? Pendapat saya tentang UN yang ditiadakan ini. Pendapat saya ya karena ini keputusan genting, maksudnya ya karena nggak mungkin nggak diadakan kalau nggak ada kok, kayak gitu loh. Jadi ya mau tidak mau ya sudah terjadi. Ya kayak gitu. Tapi dengan tidak ada ditiadakannya UN tahun 2020 ini banyak guyonan yang di Twitter ataupun Instagram, pokoknya semua media sosial yang mengatakan bahwa anak zaman sekarang nggak bisa nih putus karena UN, tidak bisa merasakan hal ini ya. Mungkin bisa diakali dengan putus karena ada corona mungkin atau dan gitu lainnya. Tapi yang saya dengar ya Mbak Lely, sebenarnya Menteri Pendidikan Nadiem Makarim sudah memiliki rencana untuk meniadakan UN mulai tahun 2021 karena sekarang adanya pandemi corona ini di Indonesia, jadi mulai dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Bener nggak sih? Iya, itu benar Mbak. Bahkan sebelum Nadiem Makarim pun fungsi UN sendiri kan tidak ada fungsinya. Yang maksud saya tidak ada fungsinya adalah diadakan tapi tidak. Ya jadi menurut saya ya Pak Nadiem sendiri juga keputusan dari 2021 itu memang benar bahwa tidak mentiadakan UN. Bahkan sebelum Pak Nadiem Makarim jadi menteri pun UN itu sudah tidak ada, mungkin kalau bisa dibilang kasarnya tidak ada fungsinya. Maksudnya diujikan tapi tidak untuk apa-apa, tidak ada tapi buat syarat kan gitu. Buat gitu. Dari jenjang SD ke SMP atau SMP ke SMA masih berfungsi atau sudah semua Indonesia memakai itu rayon? Seluruh Indonesia sudah memakai rayon. Jadi malah tidak ada sekolah-sekolah favorit kalau sudah memakai rayon. Iya betul sekali kayak gitu. Yes. Dan yang masih saya bingung adalah UN-nya ini masih ada gitu loh. Dan maksudnya nggak ada diujikan tapi itu tidak berfungsi dan sekarang baru berfungsi. Jadi kayak harus ada sesuatu dulu yang menggebrak baru UN baru di ini deh. Berarti emang ini sudah rencana lama tapi baru bisa direalisasikan karena kebetulan ada corona. Ya, gitu. Oke. Lalu ada pesan yang lainnya.
dari Anissa Rarasanti Putri Pribadi. Menurut aku sih, dengan adanya pandemi COVID-19 yang sudah meluas ini, termasuk di daerah Purworejo, cukup memberikan dampak yang sangat merugikan bagi kita semua, terutama saya yang bekerja di sebuah toko. Karena dengan adanya peraturan pemerintah terkait PSBB menimbulkan pemasukan keuangan berkurang dan tidak mencapai target yang diharapkan. Dan dengan adanya pandemi ini, saya diliburkan selama 10 hari untuk mengantisipasi pandemi COVID-19 ini. Oh, berarti ini Mbak Anissa ini adalah salah satu orang yang terkena dampak dari lockdown ya. Langsung. Iya, jadi untuk Mbak Anissa Rarasanti semoga dilancarkan lagi untuk pekerjaannya dan tetap jaga kesehatan ya. Nah, sekian aja dan nggak kerasa kita udah sampai penghujung acara dan waktu kita udah hampir habis. Ini Mbak Leli mau meninggalkan pesan nggak buat pendengar setia Interval? Jadi pesan saya untuk para pendengar setia Interval yang ada di seluruh Indonesia, pesan saya adalah stay safe di rumah. Kalau tidak penting banget keluar, nggak usah keluar. Terus perbanyak komunikasi dengan keluarga, kumpul keluarga, karena di saat pandemi saat ini kita tidak tahu umur kita. Lalu jaga kesehatan, makanlah yang sehat, lalu berdoa, dan ya stay safe and ya. Oke, buat pendengar setia Interval, pokoknya tetap jaga kesehatan. Kalau emang ada keperluan, bisa keluar dengan pakai masker, hand sanitizer, pokoknya semua perlengkapan harus siap sedia. Terus jangan lupa makanan yang sehat, jangan stres, ini yang paling penting karena corona ini kan menyerang imun. Kalau misalkan kalian stres, kalian terlalu takut sama corona ini, malah kalian bisa berpotensi untuk keserang sama coronavirus. Jadi tetap jaga kesehatan, waspada aja, jangan terlalu takut, dan jangan lupa be happy. Selamat malam semuanya, thank you. Terima kasih buat Mbak Leli ya yang sudah mau meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbincang tentang COVID-19 di Interval. Dan buat pendengar Interval, tetap terus dengerin Interval pada minggu malam jam 8. Sampai jumpa.